Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Pas kalau nggak salah hari pertama itu saya langsung kejumpa dengan Pak Ari. Oh langsung? Langsung. Pak Ari, Dato Pak Iksan, Pak Prof. Saya langsung jatuh cinta. Langsung saya bilang, langsung saya bilang, wah ketuanya aja. Yang pertama saya tengok agamais sekali. Oh, bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Gema Podcast bersama saya, host Muhammad Rizky Ramon. Pada episode kali ini kita telah hadir bersama kita seorang ibu yang cantik ya. Pasti ibu-ibu cantik ya Bu ya. Iya. Dan beliau merupakan salah satu pengurus DPW Partai Gema Bangsa Sumut. Beliau adalah Ibu Nuning Putriani SSN SPD MSN. Ingin tahu obrolan kita seperti apa? Mari kita sama-sama berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Ini panggilannya nih apa Bu Nuning, Bu Putri atau Bu Ibu Ani? Nuning. Oh Ibu Nuning ya. Jadi Bu Nuning ini merupakan Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya Partai Gema Bangsa Provinsi Sumatera Utara. Dan beliau juga memiliki latar belakang di beberapa organisasi seperti kayak Ketua Seni dan Olahraga ya Bu di PGSI, Dewan Pakar BGSI, dan banyak ini Bu, banyak nih portfolio Ibu nih. Jadi kalau saya yang jelaskan mungkin gak tuntas ya Bu, makanya saya persilakan kepada Bu Nuning untuk menceritakan sedikit profil yang mungkin sahabat ataupun kawan Gema yang ada di rumah ada yang sudah kenal ataupun mungkin ada yang ingin kenal gitu. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih Bang Ramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Bunda Nuning Putriani. Saya dikenal sebagai musisi, pencipta lagu. Nah, kebetulan pada saat ini saya bergabung di dalam PAPRI. PAPRI itu adalah Persatuan Artis Musisi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia DPD Sumatera Utara. DPD Sumatera. Iya. Nah, di situ saya kebetulan bendahara umum, alhamdulillah. Saya juga dikenal sebagai pendidik, yaitu guru TK, ya guru TK, kepala TK, ya kepala TK. Nah, saya hari-hari saya sebagai dosen UT, Universitas Terbuka. Oh gitu. Ya, dosen seni. Alhamdulillah saya dipercaya sama UT sudah 20 tahun. Mengabdi di UT, kemarin itu UT UPBJJ Medan dan UT UPBJJ Bogor. Itu bidang studi apa Bu? Bidang mata kuliah seni keterampilan musik dan tari, metode pengembangan seni, pendidikan seni di SD, dan seni keterampilan anak. Kebetulan 4 mata kuliah itu saya pegang. Oke, dan di jurusan Seni. Ya, PAUD dan SD. Oke, dan di situ ada di UT ya? Ada di UT. Nah, kalau dulu kita langsung ke daerah-daerah. Sekarang ini kita melalui online. Sehingga saya bisa mengajar di Medan, bisa mengajar di Bogor, tapi melalui Zoom. Saya juga dikenal sebagai narasumber untuk kirigami, yaitu seni menggunting indah dari Jepang. Origami?
kirigami. Oh, kirigami Nah, budaya. kalau origami seni melipat. Melipat kalau Nah, kalau kirigami seni menggunting. oke. Jadi seni menggunting indah dari Jepang. Kebetulan itu saya jadi narasumbernya untuk seluruh guru-guru PAUD se-Indonesia. Se-Indonesia Bu ya. Ya, alhamdulillah. Begitu juga saya juga mensosialisasikan pada guru-guru PAUD di seluruh Indonesia bagaimana menciptakan lagu sesuai tema. Karena kita guru PAUD itu harus bisa membuat lagu. Nah, itu dia. Yang pastinya harus pandai menyanyi juga ya. Ya, walaupun nyanyinya agak fales, tapi Buktinya aja Iwan Fals aja bisa iya, sukses ya Bu. begitu gitu. Nah, saya juga untuk Sumatera Utara saya dikenal sebagai pelopor angklung, pelatih angklung. Jadi termasuk kemarin itu kita membuat rekor muri 2022 anak bermain angklung di Cadika. Tahun 2022. Ya, Iya, saya pelatihnya. Ketebak ya Bu, ketebak ya. Jadi saya pelatihnya, saya yang ngiringin di Cadika. Kita Dan dapat berhasil. rekor muri, alhamdulillah muri. untuk TK. Oke. Nah, keren, gitu. keren. Terus apa lagi Bu? Terus saya juga melatih angklung-angklung kayak Dharma Wanita di Kedutaan, Oke. Dharma Wanita Politeknik Medan, dan untuk guru-guru angklung, termasuk ini nanti persiapan Hari Guru. Ya, alhamdulillah. November ya. Ya, 25 November. Oke. Itu kita juga mau bikin Muri juga. si Rekor muri juga. enggak juga. Oh, enggak ya. Untuk guru-gurunya aja. Iya. Saya ada mengajar di perguruan Yayasan SD IT TK IT Raudatul Sakinah Marelan. Terus sama di sekolah Namira School yang di Namira, Setiabudi yang di- Pasar 1. Betul. Nah, saya kebetulan saat ini saya bergabung di sana. Oke. Gitu. Dari profil Ibu tadi saya cuma nanya gini Bu, bagi waktunya gimana ya? Bagi waktu banyak nih Iya. apa ibaratnya kegiatan-kegiatan yang notabene ya Ibu kan. Iya, jadi kebetulan kalau pagi saya tetap menjadi seorang cikgu Oh, di cikgu. sekolah, ya, gitu. Tapi kalau siang Siang. saya Dosen. tadi dosen Sabtu Minggu UT Oh, dosen kan. yang UT Sabtu Minggu, Kita betul. Dosen UT itu Sabtu Minggu dan di setiap semester. Iya. Nah, saya juga alhamdulillah dipercaya sama Kemendikbud untuk jadi penguji PPG. Apa itu? PPG itu guru-guru yang ya sertifikasi. Oke. Nah, alhamdulillah saya jadi guru pamong di Unimed sebagai dosen penguji. Itu seluruh Indonesia itu, Bang. Iya. Nah, itu ya memanfaatkan ketika orang butuh, saya butuh. Iya. Nah, ya alhamdulillah lah. Nah, itu. Jadi kalau di istilah pelayanan Ibu one stop service ini Bu. Apa lu butuh kita ada gitu. Ya, gitulah. Kalau di samping itu juga saya privat musik. Oh. Saya ngajar paduan suara, biola, gitar, angklung, udah itu terus vokal, gitu. Paket komplit. Keyboard, piano. Paket komplit sekali Bu Nur ini Bu. Ya, Gak salah juga Sekjen Oh ya, RB untuk mengangkat Ibu di Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya ya kan Bu. alhamdulillah. Nah dari sini ada latar belakang tergabung dalam DPD Papri ya, Iya. Bu, ya. Nah ini sebenarnya DPD Papri ini kok apa ya Bu ya? Kalau menurut saya kan lebih booming atau lebih crowded itu kan organisasi pencipta lagu dan pemusik itu kan di Jakarta gitu ya. Ya, Kenapa kok apa ya istilahnya lokal ini agak kurang terekspos gitu Bu. Kayak pencipta lagunya mungkin, terus kayak artis-artis penyanyinya beda. Kalau artis yang di ibu kota kan dari mana artis ibu kota gitu. Nah artis daerah ini gimana Bu ya? Bisa meyakinkan bahwasannya kita juga punya talent ataupun kemampuan yang sama dengan mereka. Nah Ibu melihat seperti apa Bu di dalam organisasi itu? sebenarnya ini Papri ini untuk DPD Sumatera Utara ini sudah lama berdiri, Bang. Oke. Dari mulai dulu kita ada pendirinya adalah Bang Januari Siregar yang Pemain musik juga atau? bukan, beliau adalah pengacara. Oh pengacara Nah, malah yang ya. di Serdang itu, yang di sudut itu. Nah, Jadi yang bergabung ini nggak harus jadi Enggak, artis atau apa enggak ya Bu ya? Enggak, jadi
yang bergabung di Papri adalah boleh juga misalnya dia itu seorang pecinta seni ataupun latar belakang dari dia dari Pasipan gitu. Dia itu kita bebas ada senimannya apa. Nah, kita menaungin musisi-musisi yang ada di Sumatera Utara ataupun seniman dan lain-lain gitu. Jadi kayak ada wadah gitu ya Bu ya? Iya, iya. Ada nggak persoalan yang udah pernah di-sharing sama teman-teman di DPD Papri ini Bu? Kita kayak kemarin kebetulan alhamdulillah ada kita dapat bantuan dari ini memang betul Pure. ketuanya dari Jakarta, pusatnya dari Jakarta. Oke, ya. Nah, terus kita di daerah itu adalah DPD. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa memberi sumbangan ketika untuk setiap daerah seluruh Indonesia 10 seniman atau musisi yang berkarya sakit ataupun perlu dibantu. Itulah bantuan dari Papri Pusat Jakarta. Di situ ada Mas Anang Hermansyah sebagai ketua umumnya ya Bu ya? Kan, Jadi kita ketua umumnya aduh saya lupa Bapak siapa ya, Direktur Freeport. Oke. Dan Mas Anang itu sendiri salah satu dari pengurus di Mas DPP Darmawan, Once. Oke. Nah, itu berarti artis-artis musik terkenal juga ya Bu yang mengurus di Jakarta ya? Nah, jadi kalau kita mengadakan misalnya acara di acara di Medan, nah mereka turun. Kayak kemarin kita ngadakan Hari Musik Nasional di Medan, nah mereka turun. Dari DPP pusat gitu. Nah, kita sudah banyak yang kita lakukan. Banyaklah kegiatan-kegiatan di Nah, organisasi seperti ini. yang tadi Abang tanya, bagaimana tentang musisi di daerah gitu. Nah, mungkin karena ruang Bang Raymond lingkupnya berbeda ya dengan betul. gitu. Jadi apa juga Bu? Jadi tambahan knowledge juga nih, pengetahuan nih terkait seni budaya. Iya. Kita berkembang loh musiknya. Jadi kita di sini ketua DPD Papri Sumatera Utara ketuanya adalah Bang Eru Mahameru. Kebetulan beliau adalah dosen di Unanomensel dan dosen guru musik juga di beberapa sekolah musik. Dan Ibu sepakat ya di Sumut ini talent musik seni itu kayaknya banyak ya Bu ya? Luar biasa. Luar biasa ya Bu ya? Luar biasa. Apalagi kayak idol-idol yang ada di TV nasional ini kan rata-rata yang menang tuh ya orang-orang Sumut atau Medan semua ya. Nah itu Ibu melihat gimana Bu? Ternyata Medan ini sarangnya mutiara ya, terpendam mungkin dengan prestasi di bidang seni dan budaya ini. Iya, kita sebenarnya Sumatera Utara ini sangat luar biasa sih. Banyak bibit-bibit yang bisa kita banggakan dari Medan ini. Ketika mereka berangkat ke Jakarta menjadi mencari makan di sana dan alhamdulillah rata-rata artis ataupun musisi yang dari Medan itu diakui di sana. Diakui di sana ya. Iya, diakui. Tapi pada akhirnya kenapa mereka harus ke Jakarta gitu? Kenapa nggak di Medan aja? Nah, itu dia. Mereka mengembangkan karirnya gitu ya Bu. Kami Bang, kita ada kebetulan saya juga pemain biola. Jadi kita ada orkestranya. Ya, orkestranya di situ alumni dari sekolah musik. Dari beberapa macam alat lah gitu kan. Nah, kita padahal udah bergabung nih Bang satu orkestra itu. Tapi kalau dulu kita ada RRI, ada bintang radio. Adalah sarana yang memfasilitasi prestasi kita ya. Kan kita untuk kita disitulah kita berkumpulnya ketika ada talent musik lah, talent seni. Bintang radio, TVRI, nah gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Itu yang sangat disayangkan ya. Malah semua ke pusat semua ya Bu ya. Bukan Bang, sekarang mereka justru lebih cenderung ke keyboard. Ke keyboard. Karena cuannya lumayan kali Bu. Iya, band atau keyboard. Jadi orkestranya ini mati.
Nah, kami ini yang penggalak ini istilahnya kepengennya itu kami pemain biola kan ada biola, ada violin, ada viola, ada cello, kontrabas, saksofon, trompet. Itu udah nggak ada wadah lagi. Termasuk yang tamatan dari No Mansion itu kan dari USU. Itu kan banyak itu Bang yang pemain-pemain musik. Jadi kita udah nggak ada lagi orkestranya. Kalau dulu kita ada RRI wadahnya, Iya, betul. TVRI wadahnya, itu udah nggak ada lagi bintang radio, lomba musik penyanyi keroncong, itu kan udah nggak ada lagi. Jadi kalau sederhananya Bu, nggak ada yang bisa menyalurkan bakat Betul. anak-anak Iya. ini ya Bu ya. Jadi anak-anak sumut lebih cenderung ke Larinya ke keyboard, keyboard, ke band, ke band. Asal jangan Padahal- ke geng motor aja lah ya kan Bu. Ah, Kalau ke geng motor, kalau ke keyboard, ke orkestra itu kan masih ada yang mengakomodir. Iya, Kalau udah ke geng motor agak susah gitu. Iya. Atau mungkin yang di geng motor itu Bu punya hobi seni juga Bu. Aduh. Seni bermusik keras dengan suara motornya kali ya. Nah, Nah jadi Bu, berarti Ibu sepakat lah talent-talent dari Sumatera Utara ini sangat luar biasa sangat ya. luar biasa. Cuman memang pesan Ibu ke depan itu kita kurang penjaringan di lokal ya Bu ya. Iya, jadi kita di sini studio hanya beberapa tertentu. Udah itu yang yang merekrut mereka itu pun tidak seperti di Jakarta. Jadi mereka punya talent, punya suara bagus pun. Jadi ujung-ujungnya mereka larinya ke Jakarta. Iya. Nah, Mungkin sementara kita- di sini karena nggak ada sponsor, Bang. Sponsor ya. Sponsor. Kompensasinya itu. Iya. Ya, terus pun juga perlombaan pun jarang juga ya Bu di tingkat. Sebenarnya perlombaan banyak, tapi sesudah itu udah hilang. Hilang. Nah, jadi hanya menang misalnya di sini, Jadi sini. dia tidak di-create lagi ya Bu. Iya. Ya, Kalau ya di udah Jakarta- menang juara 1 udah. Iya. Prestasinya benar. udah. Berarti dia punya catatan di portfolionya aja bahwasanya pernah Iya. juara ini juara itu. Iya. Termasuk saya juri di beberapa event ya. Event apa aja tuh Bu? Biasanya ada lomba vokal, otomatis ya lomba vokal, bermain musik, udah itu terus lomba Jaring talent yang artis-artis biasa. film-film itu Bu? Talent-talent film? Enggak, walaupun dulu saya pernah bergabung di IASU Ikatan Artis Sinetron Sumatera Utara, kebetulan ada 4 sinetron yang pernah saya bintangin. Saya jadi bintang utamanya, Bayang-Bayang Kelabu, Tak Seindah Risa. Udah itu 2 lagi Kasih Sayang Mama. Oke. Satu lagi Istri Yang Teraniaya. Aduh mah, kayak judul sinetron kali ya dia. Jadi dulu waktu itu musim Antv Bang. Oh, Jadi iya. sinetron lepas. Iya. Tapi dengan ada berjalannya waktu, badan saya juga sudah tidak Energik dulu ya. Iya. udah itu saya betul-betul terjun ke dunia pendidikan. Ah, Karena kalau syuting itu Bang berhari-hari. pastilah. Nah udah itu ya udah berhari-hari. Terus makan waktu ya Bang ya. Termasuk dulu saya pernah ikut dalam Pariban dari Bandung. Oh, Pariban dari Bandung Ya, ya. Cek Saya masih Simbara. SD atau SMP itu ya. Nonton Saya ikut main di situ. Cok apa Bu? Cak Simbara ya. Sama Nela Regar. Nela Regar. Nah, itu saya kebetulan pada saat itu tahun 89 ya saya Ibu masuk kuliah. dalam peran situ juga? Ya di Dalam situ. sebagai apa Ibu? Jadi sepupunya Nela Regar. Oh, sepupunya dari Medan. Dari Aduh, mereka kalau kan bisa dikasih cuplikan ini keren juga ini. mereka- Ya kan, Bang Du? si Boleh juga nih. dia kan datang dari Bandung Iya, ya iya. kemari gitu. Oke, Jadi keren. kebetulan ya saya lahir di sininya gitu. Ini saya mau tebak Ibu nih, pasti tebakan saya nggak salah. Pasti Ibu hobi nyanyi pasti. Insya Allah. Udah pasti Nggak, lah. pasti dong. Iya, namanya Nah kalau juga untuk vokal. jenis musiknya Bu, Ibu suka yang gimana Bu? Saya biasanya pop. Pop. Udah Nanti itu. boleh juga ini kita kawan gema ya. Sesi-sesi terakhir nanti kita minta Bu Nuning nyanyi nanti. Oh, boleh. Iya. Insya Allah. Jadi bagian pop ya Bu ya. Iya. Pop yang mana Bu? Pop. Pop kan mungkin banyak ya Bu ya. Ya. Ada pop Mandarin, Pop. pop India, Sip. ya kan. Ada pop apa? Slow beat. Slow ya. Ya. Ibu yang suka yang mana? Saya standar aja sih Bang. Standarnya. Nah, Kalau untuk lagu luar negeri ada yang Ibu suka juga nggak? eh, Daerah mana yang paling Ibu suka negara? saya sih Entah lagu Jepang atau apa gitu? enggak.
Kalau India kayaknya. enggak. Kuci-kuci hotai. Enggak. Tapi ibu saya orang India. Hah? Iya, saya. Berarti ibu ada keturunan ya? Iya, jadi bapak saya Jawa, ibu saya Pakistan, Khan. Oh, Khan. Berarti ada hubungan dengan Sahrul Khan Khan. ini. Mantap, hah? Disarungkan. Ada aja operator ini. Ya, jadi Bu, ada keturunan. Iya. Teruslah kawan Gema ibu ini ya punya darah-darah Hindustan ya, Pakistan ya. Jadi hobinya sikit-sikit nyanyi gitu ya, Bu. Iya. Nah, terus Bu, yang buat saya menarik juga ini, Bu. Tadi Ibu bilang Ibu bisa main biola. Ya. Nah, itu belajarnya kapan Ibu itu? Waktu Ibu Saya SMM, saya tamatan dari SMM, SMK Sekolah 11. Musik Nasional. Sekolah Menengah Musik. Oh, sekolah. Mention. Oh, itu yang khusus untuk ini ya. Jadi sekolah SMA-nya musik. Saya di situ 4 tahun. Ibu masuk ke sekolah itu Ya. keinginan sendiri atau Keinginan sendiri. Jadi saya SMM dekat Taman Budaya itu ya, Bu? Ya, samping. Nah, Budaya. itu saya SMA-nya di situ. Baru S1-nya saya di Nomensen, baru S2-nya Nomensen juga biola. Kebetulan saya guru biolanya Pak Edward Sipanes. Orang Belanda. Itu cukup terkenal, seluruh Indonesia kenal beliau. Nah, terus baru saya S2-nya di Ilmu Budaya Pasca USU. Baru karena saya guru, dosen, saya wajib mengambil sarjana pendidikan, itu ngambil di Al-Wasliyah. UMN. Ya, UMN. Oh, karena latar belakang harus Saya musik, ya. ya seni. Jadi Berarti harus ada wajib. basic. Iya, harus ya, Bu ya. Kan apalagi saya kan dosen. Jadi harus ada. Ada Ibu belajarnya gimana itu, Bu? Mulai lagi dari nol dong ya? Terkait untuk kuliah di Enggak juga, Bang. Jadi kan tapi waktu kuliah di UMN ya otomatis dari awal lagi. Iya, mata dasar lagi. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang dosen, guru ya kan, Bu? Luar biasa Ibu ini. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Ada bisa ya, Bu? Ya, bisa. Alhamdulillah. Selain biola apa, Bu, yang Ibu bisa Keyboard. mainnya? Jadi saya banyak murid keyboard. Jadi keyboard termasuk ini kita nanti untuk lomba Gema Bangsa ini kan ada lomba himne mars. Itu nanti insya Allah saya yang ciptakan. Mewakili DPW Sumatera Utara ya? Bangsa Sumatera Utara. Oh, jadi saat ini memang di DPP Gema lagi ada lomba bangsa, lagi ada lomba ya? Iya. Untuk mencipta mars sama himne. Mars dan himne. Jadi gimana, Bu? Kira insya Allah menang? Bisa terpilih? Kalau menang itu relatif ya, Bang, karena tunggu, Bu, relatif hadiahnya atau gimana? Kalau hadiahnya lumayan enak juga nih, Bu. Memang kayak saya kemarin juara 1 lomba cipta PGSI itu Persatuan Guru Swasta Indonesia. Saya ketika dilombakan saya juara 1-nya Sumatera Utara. Oke. Kita di dapat penghargaan dari Pak Amin Rais langsung di Taman Ismail Marzuki. Terus kemarin itu saya lomba cipta lagu tahun 2013 Porseni IGTKI, saya juara 3 se-Indonesia. 10 ini, Bu, prestasi Ibu ini ya. Terus kemarin ini tahun 2023 ini, Bang, terbaru. Alhamdulillah baru-baru ini Porseni IGTKI juga saya juara 2 se-Indonesia lomba cipta lagu. Subhanallah. Nah, itu dia. Masih mau berprestasi ya deh, Bu ya. Nah, yang baru-baru ini yang bulan ini kemarin ini, Bang, ada lomba cipta kicau namanya. Kicau untuk BBGTK Sumatera Utara mengadakan lomba cipta. Jadi 5 karya saya masuk 5 karya terbaik untuk Sumatera Utara. Itulah prestasi yang terakhir saya. Kalau kepala sekolah berprestasi saya juara 1 kepala sekolah berprestasi tahun 2009. Kepala sekolah berprestasi untuk tingkat TK. Ini judulnya ini podcast kita ini nanti mungkin wakil ketua yang banyak prestasinya ini. Karena dilihat dari portfolionya ini banyak, Bu, prestasinya, Bu. Rata-rata ya berkaitan dengan seni ya, Bu. Iya. Nah, jadi terkait dengan ini kita mau ke politik jadinya nih, Bu. Jadi kan ada kaitannya dengan politik, seni, budaya, dan mungkin politik. Iya. Ini mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang melatar belakangin Bu Nuning pada akhirnya Ibu memilih politik nih
sebagai sarana ataupun fasilitas untuk ya mengekspresikan diri juga ya Bu ya. Iya, iya. Tapi sebelum Ibu Nuning jawab, karena kita belum ada sponsor, kita minum kopi dulu. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah. Di Partai Gema Bangsa ini Bu, ya mungkin Ibu kan sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui lah visi dan misi, latar belakang, ya mungkin filosofi daripada partai ini dibentuk. Nah, sebagai orang seni yang berbudaya gitu, Ibu menganggap politik itu seperti apa? Nggak berat pertanyaannya. Ya. Nggak. Jadi gini, dulu saya bergabung di PAN. Oh, pernah ada organisasi politik saya di juga. PAN. Gak salah tahun 2010 gitu ya. Lama kali ya Bu ya. Itu zamannya Pak Amin Rais jadi ketua. Itu Ibu yang di Sumut atau di Sumut. Jangan-jangan Ibu kenal sama ibu saya juga. Nah, nanti kita cerita. Nah, Oke, iya. Bu. Nah, terus dengan berjalannya waktu saya keluar dari PAN, Oke, ya ya. kan, karena Fokus mengajar. fokus mengajar. Nah, kenapa saya tertarik dengan Gema Bangsa? Memang kemarin itu saya diajak sama Ibu Bendum kita, Ibu Nurmayani. Nah, diajak, saya katakan gini, nantilah saya lihat dulu visi misi dan arah kemana ini. Lagi kosong lah ya, dari ya. 2010 lagi kosong lah nih ya. Nah, ya belum ada yang ngelirik lah ya. Oke. Mana saya. Terus saya bilang saya lihat dulu lah gini. Dan itu dibilang partainya apa, Gema Bangsa. Saya kan nggak pernah dengar. Loh, itu partai baru ya gitu kan. Udah tuh iya Bun, ini partai baru. Saya lihat dulu. Saya lihat sejarahnya, saya lihat ketuanya gitu kan. Nah, terus saya tanya di mana ini kantornya? Kebetulan dulu rumah saya di Jalan Sebabalan 13 ini. Iya, dekat sini. Saya lewat, saya lihat, oh ini kantornya. Nah, jadi saya tidak langsung masuk. Udah itu terus gimana? Saya kata Bu Bendung kita, terus oh bolehlah. Terus kirimlah data-datanya. Nah, saya kirimlah data-datanya. Nah, ketika saya gini, pandangan saya semua dulunya, maaf ini ya, Bang, rasanya politik ini ngeri, saya takut. Nah, karena ada beberapa partai yang kayaknya gimana gitu ya kan. Jadi yang namanya politik ini jahat. Nah, menurut saya saling pokoknya stigmanya negatif lah ya. Iya, itu bayangan saya ya Bang. Ya. Ini mohon maaf ya Bang ya. Nah, udah itu suatu ketika Bu Bendum kita mengajak, Bun, ayolah kita sekali-sekali bergabung, datang ke kantor gitu. Ngopi lah ya. Ya, nah pandangan pertama lah Bang. Jadi alhamdulillah ketika saya masuk, saya lihat, oh begini Partai Gema Bangsa, alhamdulillah ramah-ramah semuanya. Nah, saya dikenalkan dengan sekwil kita, orangnya welcome. Terus pas kalau nggak salah hari pertama itu saya langsung kejumpa dengan Pak Ari. Oh langsung? Langsung, Pak Ari, itu Pak Iksan, Pak Prof. Saya langsung jatuh cinta. Nah, langsung saya bilang, iya, langsung saya bilang, wah ketuanya aja yang pertama saya tengok agamais sekali. Nah, itu salah satu nih, karena saya tengok di mana-mana ya saya tidak mau mengatakan partai yang mana. Tapi saya selalu melihat, kok kayaknya ngeri kali ya, serem kali. Oh, kok kayaknya gini. Nah, setelah saya masuk ke sini, saya lihat teman-teman yang di sini, beliau-beliau lah itu kan, kok kayaknya agamais sekali. Nah, itu yang bikin saya tertarik di sini. Jadi dengan usia kita, saya istilahnya mau masuk 60 Bang. Sudah tidak muda lagi lah ya. Sudah tidak muda lagi. Jadi kepengennya yang lurus-lurus saja, bukan kita, namanya saya musisi, bukan kita bersih ya Bang ya. Tapi kepengennya itu cari yang nyaman aja gitu. Kita nggak mau yang gimana-gimana gitu. Jadi di samping saya pengen cari pengalaman, pengen berteman. Jadi di satu sisi saya seorang musisi, ada bergabung di Papri. Nah, itu semuanya musisi, teman-teman musisi. Ada saya bergabung di rock community, komunitas musik rock, anak-anak rock. Nah, itu terus kepengennya kenapa tidak saya bergabung di sini gitu. Ya paling tidak ada
perjuangan untuk lebih lanjut lah ya Iya, karena dalam hal menindaklanjuti. Mungkin ada titipan-titipan dari kawan-kawan di organisasi, mungkin banyak yang mereka ingin ajukan mungkin ya Bu. nah Pada akhirnya Ibu 2010 itu kan termasuk lama juga kan. iya. Itu belum ada memang satu partai pun yang ingin Enggak. Saya tidak pernah tertarik karena saya takut. Karena saya takut kok kayaknya partai politik ini ngeri gitu ya kan, apalagi kalau udah mulai musim-musim pemilihan gitu kan. Memang saya nggak pernah tertarik. Dari dulu diajak, Bu Nuning ayo sini, saya nggak pernah tertarik. Enggak lah gitu. Nah, entah kenapa. Ya inilah mungkin jalannya saya bergabung di Partai Gema Bangsa ini, karena ketika diajak juga saya nggak langsung terima. Saya lihat dulu latar belakang Gema Bangsa ini siapa gitu ya kan. Kebetulan ada abang alumni saya di Nomensen, dia aktif di Perindo ya, sekjen di sana. Saya lihat juga perkembangan beliau, terus dia langsung tahu. Saya bilang, "Bang, Uning gabung di sini." "Oh ya, ini ketuanya ini ya," gitu kan. "Bagus itu, Dik." Nah, gitu. Langsung Iya. Iya. Nah, di Gema Bangsa ini kan ada satu boleh dibilang tagline lah ya Bu, dengan konsep desentralisasi yang mungkin ya jujur saja konsep desentralisasi ini kayaknya baru Partai Gema Bangsa ini yang jor-joran menawarkan itu. Iya. Nah, kalau Ibu melihat konsep itu seperti apa Bu? Kemarin alhamdulillah saya ikut mendengarkan ketika ketua kita ketum hadir ya, itu wah sangat luar biasa Bang, sangat luar biasa dan saya tertarik. Makanya tadi malam itu saya fokus mau buat lagu, saya mau di liriknya itu saya mau masukkan desentralisasi dengan apa yang dibilang sama Pak Ketum. Tapi kok belum dapat gitu. Masuknya ya Bu Untuk ya. masuk di ini ke arah mana di desentralisasi. Memang Bapak Ketua kita Pak Arief pernah bilang, "Bu Nuning coba masukkan kata-kata desentralisasi itu, desentralisasi politik." Kode keras tuh Bu. Nah itulah kan. Menangkan saya. Saya bilang, iya ya Pak, tapi apa ini saya lagi mencoba lah Pak notasinya gitu kan, syairnya. Karena saya kalau buat lagu Bang, syair dulu. Kalau udah syairnya dia dapat, nadanya itu gampang. Lirik itu ya Bu ya. Iya, liriknya itu. Itu ada kaitannya dengan pantun-pantun nggak Ibu buat itu? Kalau ini enggak Bang, kalau lagu itu, lagu mars atau himne itu harus berhubungan dengan visi misi. Visi misi dan apa yang akan kita sampaikan di dalam lagu itu. Bukan kayak Semangatnya, sajak, bukan. kayak sajak, Apakah ya. semangatnya, apakah tujuannya, apakah kita mengajak masya untuk di dalam lagu itu kita harus kita nampakkan itu Bang. Berarti harus ada lirik pentolan lah ya Bu. Ada lirik Iya, utama yang iya. membuat Terutama visi misi apa yang ingin dicapai pada lagu itu. himne tadi itu ya. Iya, jadi bukan hanya kayak lagu pop. Kalau lagu pop juga kita punya tema. Kalau misalnya kita temanya percintaan, berarti dia harus lebih cinta. Kalau misalnya dia dengan tema misalnya dia patah hati, ya berarti tema patah hati. Tergantung situasi berarti. Iya, jadi termasuk mars sama himne ini. Iya. Gitu. Jadi makanya saya kemarin itu ketika saya minta dulu kemana ini visi dan misinya. Gitu. Apa yang ingin kita sampaikan di dalam lagu itu. Ya, karena ini kan abadi ya Bu ya. Iya. Himne mars itu hanya satu Bang. Nggak ada himne 2, himne 3, himne 4, nggak ada. Nggak ada. Ya, cuman satu. Tapi kalau misalnya lagu himne ini nggak terkait dengan apa juga kan Bu? Apa istilahnya yang di gembar-gemborkan sekarang. Hak cipta. Hak cipta gitu. Kalau itu kebetulan kan kami KCI juga Pak gitu kan. Nah, gimana? Jadi kalau lagu tersebut sudah punya milik kita, misalnya milik partai kita, itu nggak bisa diganggu gugat. Itu nggak ada hak, nggak ada ininya. Artinya mau nyanyikan di mana boleh. Nggak perlu izin. Nggak ada. Karena apalagi itu penciptanya kan misal ini kebetulan yang dicari kalau nggak salah dari kemarin kita itu kan 10 lagu terbaik nanti itu kan se-Indonesia. Jadi misalnya lagu kita dari Sumatera Utara ini kita dapat gitu ya kan. Nah
Apalagi kan saya pengurus di sini. Betul. Jadi tidak berhak orang lain mengganggu-gugat itu, apalagi saya orang Papri. Oh, iya. Nah gitu, jadi nggak ada apanya, nggak ada. Ada kendala rintangan. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Insya Allah. Gitu. Untuk saingan gimana? Kalau saingan pasti banyak lah. Saingan banyak. Hebat. Internal sendiri Udah gimana? Bu? pasti banyak. Banyak internal ya, Bu? Banyak. Iya, iya. Kayak lagu saya Bang, saya menciptakan lagu Persatuan Guru Swasta Indonesia, itu PGSD, itu kan dinyanyikan itu seluruh guru di Indonesia, ya kan? Saya nggak bisa dapat royaltinya, Oh, gitu. kenapa? Kenapa? Karena itu kan Milik bersama. guru, milik bersama, dan pada saat itu nggak ada cerita royal. Ajarnya kita buat ciptakan lagu itu apa, Bu? Ininya motivasi. Nggak ada. Cuman ketika itu dimenangkan, saya dapat penghargaan dari Pak Amin Rais. Udah cuman piagamnya aja yang tergantung, tidak ada dapat ini, dapat Tidak itu, ada nggak royalti, nggak ada royalti, nggak ada. Tapi Jadi paling hanya tidak ikhlas nama. dan apa ya? Iya, nama alhamdulillah. Nah, Kita punya apa rasa bangga tersendiri. iya. Termasuk lagu saya banyak Bang saya ciptakan untuk mahasiswa-mahasiswa saya, untuk sekolah-sekolah gitu. Tapi nggak bisa saya minta royaltinya karena itu kan istilahnya saya memberikan ini, walaupun banyak teman-teman Bun buatlah hak ciptanya, buatlah ini. Wah, saya bilang gitu, ya sudahlah, Ambil itu ikhlas saja. ambil amal jairiyah. Iya, karena Allah itu sudah apa namanya, sudah tahu dia di mana rezeki si ini, dan rezeki tidak akan tertukar. Saya percaya itu. Tertukar. Iya, Jadi tidak akan tertukar. Jadi memang apa namanya, Bu, menciptakan sebuah lagu ini nggak gampang juga ya, Bu? Enggak gampang Bang. Nah, Tergantung terutama di mood. liriknya. Iya, Mood. tergantung mood. Saya kalau nggak mood Bang, saya nggak pegang-pegang tuh keyboard. Tapi kalau selagi saya mood, sampai kayak kemarin saya jam 2, jam 3 pagi saya main terus. Bu, izin, Bu. Kalau kita mau menciptakan lagu itu lebih enak liriknya dulu Kalau saya lirik, sambil main alat musik, salah satu alat musik. kalau saya liriknya dulu Bang. Liriknya dulu ya. Saya seperti ini contohnya kemarin tuh yang saya menciptakan Mars PGSI. Jadi Bapak itu mengatakan, Bu Nuning besok pagi hari guru, lagu itu akan dinyanyikan di asrama haji untuk seluruh guru-guru Satu hari, Bu. Jadi malam itu Pak, malam jam 10 Bang, dia ngasih tahu, saya bilang, wih gila bener, gimana lah Pak gitu kan, apa visi misinya saya bilang kan. Jadi dikirim sama Bapak itu, ini visi misinya PGS ini. Sudah, Abang percaya, itu rumah saya pas masih di sini, saya Babalan ini. Ketika saya mau buat itu Bang, saya ini keyboard. Saya itu nggak dapat, saya udah coret-coret ini liriknya harus jadi dulu. Oke. Tapi nadanya kan agak sulit. Jadi saya nyiram bunga jam 11 malam. Oh, cari inspirasi. Cari inspirasi. Itu Iya. udah gini, nggak kena juga. Iya. Jalan lagi saya, udah tuh goreng emping. Oh, gitu. Nah, ya. udah tuh terus kata suami saya, Ya. katanya gitu kan. Iya. Gak ada kerjaan yang lihat gimana. Gitu kan. Udahlah, diem aja. Udah, Nggak. saya buat. Tapi gak sampai begaduh malamnya kan, Bu? Enggak ya. Kan saya buat ini Bang, udah enggak juga. Udah tuh saya nyapu-nyapu. Suami saya kan, udah tuh itu ke saya Bang. Iya. Jadi dapatlah notasinya sama lagunya itu dapat di jam 3 pagi, tapi belum sempurna, belum perfect. Nah, subuh saya bangun jam 5, duduk lagi saya di situ, nggak saya pedulikan masak. Oke. Jadi saya main lagi. Bapak pun nggak makan pada waktu itu. Karena saya bangun jam 10 pagi. Oh iya, harus dinyanyikan. dinyanyikan. Harus dinyanyikan di asrama haji. Ingat kan saya itu Pak. Cuman terakhir, Bu, yang pesertanya pun bingung ya kan, karena nggak hafal mereka. Nah, inilah mau cerita kan. Jadi tepat udah saya coret-coret lah ini, udah saya coret pakai tulisan tangan. Saya bilang nih Pak, bisa nggak ini dipakai apa namanya infocus. Nah, ini ketikannya aja gitu kan. Udah tuh yaudah nanti gimana ini Bu Nuning yang main keyboard. Ya, saya langsung keyboard. Biasanya saya gitu. Saya lepaskan lagu saya. Iya. Terus pada saat jam 10 itu kan saya belum hafal kali lagu tersebut. Walaupun udah saya nyanyikan di atas mobil, saya nyanyikan sendiri sambil nyetir, saya nyanyikan, enggak dapat juga, namanya lagu baru Bang. Akhirnya jam 10 pagi di asrama haji itu tahun 2007.
2007. Karena 2008 itu diresmikan oleh Pak Amin Rais di Taman Ismail Marzuki setelah dilombakan. Sebagai apa Pak Amin tuh Bu? Dewan Pakar. Oh Dewan Dewan Pakar, penasihat seluruh Indonesia. ya. Seluruh Indonesia. Jadi dinyanyikanlah lagu tersebut, walaupun masih salah-salah, tapi karena ini saya latih dulu sebelum kita nyanyikan semuanya, kan dihadirin Bapak Gubernur. Nah jadi saya latih dulu ibu-ibu, bapaknya Bapak Ibu guru, saya latih dulu, baru ketika kita ininya ya alhamdulillah lancar. Nah itu dilombakanlah ke Jakarta. Nah dapatlah juara 1. Dapat juara 1 di Taman Ismail Marzuki. Nah pada saat rombongan seluruh Indonesia diundang untuk menerima penghargaan, saya terakhir datang di Taman Ismail Marzuki itu, yang terima tamu itu heran tengok, Bu, Ibu betul-betul Ibu Nuning Putriani, karena sepanjang jalan itu ke papan bunga, selamat datang pencipta lagu PGSI Putriani. Rasanya gimana? Ini sudah kayak hero ya Bu, udah kayak pahlawan ini. Sepanjang jalan ini Pak. Iya, papan bunga. Karena seluruh guru se-Indonesia diundang ke sana untuk menyanyikan. Dan mungkin ada beberapa lagu juga yang dipilih. Ya, nah jadi bayangan mereka itu seorang Nuning Putriani itu kayak Ibu Sud, udah tua. Nah gitu. Jadi ketika saya masuk ke gedung, jumpa Pak Amin Rais, salaman, dilihatnya gini kan, wah masih enom katanya, masih muda gitu ya kan. Pada saat itu saya masih muda. Terus sudah kita terus dilihatnya lagi muka saya kayaknya nggak asing dengan wajah Ibu, karena pada saat itu saya di PAN. Iya. PAN itu pernah ketemu Ibu sebelumnya? Ya, karena saya mendampingin beliau itu, kami puan dulu di PAN. Iya, puan. Jadi kita mengiringi ke daerah untuk melatih lagu Mars sama himne PAN. Yang Ibu ciptakan juga? Bukan. Oh, bukan Ibu ya. Itu udah jadi Bang. Saya masuk kan sudah terlambat. Iya. Jadi setelah saya bilang, iya Pak, saya bilang saya juga puan dari PAN. Wah langsung dia semangat, bangga saya gitu kan, ternyata Bunda yang menciptakan ini. Dapat saweran lah Ibu kemarin nggak? Ya. Dapat saweran dari Pak Amin. Tapi itu suatu kebanggaan. Ya. Di piagam tersebut ada tanda tangan Profesor Dr. Amin Rais. Itu satu kebanggaan sama saya. Nama Ibu paling tidak sudah bergema di Taman Ismail Marzuki kan? Iya. Tamannya Pusat Seni dan Budaya Indonesia. Iya, alhamdulillah Bang. Nah, itu satu kebanggaan saya. Wonderful ini kalau bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk menciptakan lagu Gema Bangsa ini Ibu yakin ya? Insya Allah yakin. Yakin ya? Udah berapa persen persiapan? Saya udah buat beberapa itu, tapi belum klik Bang. Belum klik. Jadi ketika saya buat ini satu contoh, udah itu terus saya nggak mau lagi meniru yang ini. Besoknya saya cari inspirasi baru lagi. Cari lagi irama yang lain. Cari lagi deh tuh. Jadi belum klik, makanya ketika ketua kemarin nanya udah sampai berapa persen ininya gitu kan. Saya belum berani jawab karena bisa berubah. Betul. Nah gitu. Dan mungkin mudah-mudahan setelah podcast ini Bu akan ada inspirasi ya. Iya. Amin. Insya Allah. Iya. Nah, jadi kalau tadi udah panjang lebar kita kan diskusi ngobrol tentang seni dan budaya. Kan tadi Ibu katanya kan hobi nyanyi nih. Iya. Kalau untuk artis ataupun penyanyi yang Ibu paling gemarin itu siapa Bu? Kalau penyanyi saya suka karena lagu-lagu melo ya. Lagu melo ya. Atau karena pernah pengalaman masa lalu nih. Agak melo juga. Enggak juga. Jadi semua penyanyi saya suka karena semua penyanyi punya ciri khas tertentu. Nah itu saya suka. Walaupun di setiap acara selalu mereka ngadakan, Bu lagu inilah gitu kan, karena itu udah pasti lagu wajib saya, yang selalu saya nyanyikan di mana-mana. Setiap kalau ada undangan, acara pasti itu lagunya yang ada kondangan, ada acara ini pasti itu yang Ibu nyanyikan. Ini seru nih kawan Gema. Nanti kita akan coba saksikan bersama-sama ya. Saksikan ya, dengarkan bersama-sama. Mungkin kami inginlah Bu sebaik 2 bait lagu paling Ibu suka nih. Dalam podcast Gema ini. Mungkin
silakan Bu, kira-kira Iya. senada atau dua nada. Ya paling tidak Mungkin refrennya aja refrennya ya. pun jadi ya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Oh, bersinarlah bulan purnama, Seindah serta tulus cintanya. bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Banyak yang nonton Ibu, 1000 penonton di sini ya. Aduh, alhamdulillah, terima kasih Bu Nuning ya. Iya, Dengan terima lagu kasih. tadi pada akhirnya Ibu kita harus mengakhiri juga podcast kita ataupun obrolan kita ini ya. Mudah-mudahan semoga Ibu dalam ikut melomba cipta lagu ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan amin. Menjadi kebanggaan DPW Gema Bangsa Sumatera Utara. Amin. Oke, kawan Gema dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bu Nuning Putriani, Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPW Partai Gema Bangsa Provinsi Sumatera Utara. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan mengundang kembali tamu-tamu istimewa ataupun narasumber dari pengurus DPW yang ada di Sumatera Utara. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.